Profit Barokah. Di beberapa provinsi ada lebih ya, 8 provinsi itu sudah melampaui arahan yang disampaikan dari Kementerian Koperasi. Minimal 3 provinsi kita harus punya peserta. Bila Koperasi JKM pun terus menata diri baik dalam agenda programnya maupun dalam manajemen, terus kajian dari pelaksanaan juga terus. Walaupun sekarang bukan terkendala, ada yang harus kami selesaikan adalah mengenai izin gade, Pak. Ternyata izin gade tidak bisa sembarangan kita dapat. Terus kita juga tidak boleh sembarangan melakukan gade, apalagi gade emas. Nah, ini teman-teman di CDP terus berusaha agar ke depan kita bisa melakukan gade. Program bertemu emas yang sering saya gembor-gemborkan itu pun bisa dijalankan di Dinarindo Pratama. Untuk langkah awal kemarin meeting di Jakarta saya sampaikan kalau izin gade itu belum bisa kita terima, kita akan melakukan kerjasama dengan bank-bank syariah. Mereka untuk kerjasama sistem operasional gadenya akan dicampur oleh bank syariah. Ada 2 bank yang sudah merapat, Bank Syariah Mandiri sama Mega Syariah. Hanya saja kami masih tetap melihat kemungkinan apakah kita bisa mendapatkan izin untuk pelaksanaan gade. Karena TDP tidak akan lepas nanti dari gade emas. Dengan banyaknya gade emas nanti permintaan akan emas akan meningkat, emas maupun dinar. Nah, artinya nanti kita akan banyak menggali potensi dari ketersediaan raw material emas yang kita dapatkan dari mitra-mitra kita. Walaupun di TDP juga ada produk yang tidak ada di yang lain nanti ketika kita akan melakukan kebun perak. Karena perak, saya lihat perak atau dirham nanti akan menempati posisi yang paling strategis. Karena dirham justru malah lebih menyentuh kepada masyarakat individual. Berbeda dengan dinar yang bahan bakunya memang dari emas. Sementara perak sangat melimpah. Kegiatan perdagangan di Dinarindo pun nanti akan berkaitan juga dengan koperasi BKM. Ketika unit usaha di koperasi BKM berkembang, maka fungsi mata uang dinar dan dirham itulah nanti akan kita masukkan ke dalam sistem kegiatan unit usaha koperasi. Salah satu contoh, kalau kita buat warung sembako di satu daerah, kita bisa menerima transaksi menggunakan dinar dan dirham. Itu yang kita sampaikan kepada member nanti. Yang terpenting pada saat ini adalah informasi-informasi fungsi dari kedua mata uang itu, dinar dan dirham. Memang pada saat ini pemerintah belum membuka ketentuan resmi, akan tetapi pemerintah baru bisa memproduksi melalui logam mulia sama PT Antam. Pemerintah sudah mulai memproduksi dinar dan dirham, standar dari Antam, yang nantinya diharapkan pergerakan atau laju pertumbuhan dinar dirham itu dari mulai masyarakat. Jadi tidak akan menutup fungsi dari rupiah. Karena bagaimanapun sangat berbahaya saat ini kalau seandainya dinar dirham menggantikan rupiah, karena memang banyak hal. Akan tetapi arahan-arahan yang kami dapat dari lembaga-lembaga yang selama ini memberikan perhatian, mulailah dari komunitas. Dinar dirham mulailah dari komunitas kecil, kita bangun kepercayaan, membangkitkan ekonomi melalui kedua komunitas ini. Nah, ini orientasi saya membangun Profit Barokah ke depan adalah saya menginginkan memiliki satu lembaga atau dikatakan satu unit usaha yang nantinya akan membangun ekonomi melalui dinar dan dirham, juga emas. Karena itu yang akan memiliki aspek ketahanan ekonomi yang stabil. Selepas dari itu, secara fundamental memang saya sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban saya untuk membangun untuk membangun kebijakan bagaimana mata uang Islam ini. Karena dinar dirham itu adalah mata uang yang direkomendasikan bahkan di ayat suci gitu. Kenapa kita banyak yang tidak tahu?
gitu kan. Nah ini perlu proses memang membangun itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunitas yang kita bangun, dengan susah payah kita mengalami hal seperti ini, jangan sampai misi dan visi kita untuk membangun kalau dibilang masyarakat umum kejayaan ekonomi melalui emas dan perak itu terganjal. Ujiannya akan besar, Pak. Mana ada yang suka syariat Islam itu bangkit gitu ya. Namun ini syariat Islam ini bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia sebetulnya fungsinya. Cuma sekarang bagaimana kita membangun pola pikir masyarakat untuk mengetahui fungsi yang sesungguhnya dari kedua komoditi ini. Nah ini saya ingin membangun itu dari komunitas kita, Pak. Saya sangat kemarin berpikir keras itu, aduh jangan sampai apa yang sedang kami inginkan ini terganjal oleh kondisi sekarang. Saya mohon lalu setiap hari dikasih kekuatan untuk apa ya, untuk bangkit menyelesaikan problem yang sedang saya hadapi. Tapi ketika melihat saya kepada saudara-saudara, semangat itu tumbuh besar. Insya Allah itu membuat saya akan apa namanya, dengan kesungguhan dan kerja keras untuk membangun lagi kepercayaan yang sudah, untuk dikatakan sebagian orang kepercayaan sudah mulai tidak stabil. Namun saya tetap dalam hal ini ada hikmah yang saya ambil, saya pun jadi selektif menerima mitra itu Pak. Nanti dengan sendirinya akan terseleksi mana-mana mitra yang solid, mana-mana mitra yang memang terus membangun orientasi dalam bisnis. Kerjasama bisnis ini tidak hanya orientasi untuk keuntungan saat ini saja, tetapi ada harapan di kemudian hari. Saya sering sampaikan bahwa apa yang sedang saya jalankan mungkin nanti petik hasilnya dari generasi berikutnya. Saya sampai kemarin bilang ke member, silakan kalau memang nanti ada yang sanggup ketika ini sudah jalan ke depan, ya kita sama-sama. Karena ini bukan bisnis saya sendiri, ini bisnis bersama rame-rame gitu. Nah, cuma tentunya untuk kondisi ke depan dengan program-program atau agenda-agenda yang saya munculkan, baik melalui dua lembaga PDP dan PKI ini, itu akan mendapatkan support atau dukungan dari teman-teman atau dari member pada umumnya yang memiliki harapan yang sama bahwa Profit Barokah harus tetap eksis. Eksis tidak eksis bergantung dari kedua belah pihak. Saya demikian, member juga demikian. Jadi kita akan saling bahu-membahu lah. Saya tahu kelemahan kekurangan saya berharap kelemahan dan kekurangan saya ini bisa ditutupi dari kontribusi yang datang dari member sekalian. Tapi pernah saya sampaikan, saya tidak berjalan sendiri. Sumber daya yang ada di Profit Barokah luar biasa banyak yang bisa saya dapat. Termasuk, mohon maaf, ketika saya membangun PDP, itu pun member yang memang membantu sehingga PDP bisa terwujud. Harus bagaimana. Karena saya bukan manusia super yang serba bisa. Tentu ada kelemahan dan kekurangan. Akan tetapi kelemahan-kekurangan yang saya miliki, alhamdulillah Allah kasih jalan, karena insya Allah Pak, niat saya membangun Profit Barokah bukan untuk merasakan kepuasan itu sendiri, tapi insya Allah ingin menjadi manfaat untuk orang banyak untuk di kemudian hari. Bahkan kalau saat ini manfaatnya bisa dirasakan, alhamdulillah. Saya sering sampaikan juga, selama ini saya mendapatkan kebahagiaan ketika bisa berbagi dengan yang lain. Kita sama-sama selama ini merasakan itu. Alhamdulillah itu patut kita syukuri. Namun kita pun tidak terlepas juga dari ujian, dari hal yang bisa namanya hidup, ada negatif, ada positif, ada logik, ada kurang. Nah, pada saat kondisi ini saya sangat berharap kita bisa sama-sama merasakan itu. Saatnya saya harus membutuhkan kontribusi semangat dalam hal ini, terutama